Saudaraku, minggu yang lalu kita telah melihat bahwasanya Tuhan Yesus tidak berubah. Bahwasanya Tuhan itu ajaib adanya. Saudara, pekerjaannya ajaib, pelayanannya ajaib, kelahirannya ajaib, kematiannya ajaib, kebangkitannya dari kematian juga ajaib, kenaikannya ke surga juga ajaib, kedatangan yang kedua kali juga ajaib. Memang namanya ajaib, saudaraku. Dan dia belum berubah. Jadi kita boleh menerima mujizat Tuhan, tanda ajaib Tuhan di dalam hidup kita, saudaraku. Saudara, jangan batasi kuasa Tuhan. Lihatlah Tuhan Yesus yang tidak terbatas kuasanya. Lihatlah Tuhan Yesus yang baik itu, saudaraku, yang sudah siap sedia mendengarkan doa kita dan menjawab doa kita, saudaraku. Apapun persoalan saudara, mudah-mudahan tidak ada. Tapi kalau ada pun, saudaraku, ada jawaban dari Tuhan. Amin. Boleh jadi berupa penyakit, saudaraku, ya, yang sudah lama saudara derita, dan dokter mengatakan ini sulit disembuhkan atau sama sekali tidak bisa disembuhkan. Jangan putus asa. Ada mujizat Tuhan. Amin, saudara. Ada mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan bisa berlangsung kepada saudara, dalam saudara. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, puji Tuhan, saudara. Kita akan melihat lagi, saudaraku, yaitu mengenai Yosua. Minggu yang lalu juga kita melihat Yosua, saudaraku. Hari ini juga kita melihat mengenai Yosua. Minggu yang lalu, saudaraku, bagaimana Yosua mempersiapkan diri, saudaraku, untuk menerima mujizat Tuhan. Mereka menyeberangi sungai Jordan, dan sungai Jordan jadi kering, dan mereka menyeberang dalam kekeringan. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, mereka sudah menyeberangi sungai Jordan. Mereka berhadapan dengan Yeriko. Yeriko sebenarnya sudah takut kepada orang Israel. Mereka melihat mujizat Tuhan yang telah terjadi pada bangsa Israel. Mereka melihat bagaimana sungai Jordan dikeringkan Tuhan, dan bangsa itu menyeberang dalam kekeringan. Oleh sebab itu Yeriko menutup pintunya. Efek Yeriko inilah yang dikatakan oleh bangsa Israel waktu mereka mengintai. Pada pertama kalinya tingginya sampai ke langit. Dalam tentu saja tingginya tidak sampai ke langit. Tapi memang benteng itu tinggi dan kuat. Benteng itu, saudaraku, menurut gambar, saudaraku, ada dua lapis. Lapisan pertama tebalnya kira-kira 2 meter, saudaraku. Kemudian, saudaraku, tersisa kira-kira kosong kira-kira 10 meter, saudara. Kemudian masuk benteng yang kedua kira-kira, saudaraku, 10 meter lebarnya. Jadi di atas benteng itu, saudaraku, bisa naik kereta kuda, saudara. Saking tebalnya itu benteng dan tinggi, saudara. Memang, saudara, menurut pikiran manusia, itu mustahil untuk dikalahkan. Benteng yang kuat, pintu gerbang yang kuat, roboh benteng yang satu, saudaraku, masih ada benteng yang kedua yang lebih kuat. Dan kalau dirobohkan benteng yang pertama, musuh-musuh menyerang, saudaraku. Mereka berada, saudaraku, dalam satu posisi yang mudah untuk dikalahkan, karena mereka berada dalam jarak 10 meter dan di atas itu dengan mudah dilempar dengan batu saja. Mereka bisa mati, saudara. Saudara, mereka bisa dikalahkan. Nah, tetapi di sinilah, saudaraku, Yosua dan memberikan perintah. Perintah ini dia dapat daripada Tuhan, saudaraku. Tuhan berfirman, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya. Nah, saudara, sekali lagi lihat, saudaraku, mereka belum memiliki Yeriko. Tetapi ini kalau terjemahan bahasa Inggrisnya, saudaraku, dikatakan, ketahuilah aku sudah menyerahkan Yeriko dalam tanganmu dengan rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang akan berdasar. Aku sudah menyerahkan. Dan itulah, saudaraku, dan cara Tuhan berfirman, saudaraku, aku telah menyerahkan Yeriko dengan raja dalam tanganmu. Tetapi setelah dilihat, saudaraku, mereka belum masuk ke Yeriko. Mereka masih di luar Yeriko. Pintu gerbang Yeriko terkunci dengan kuat, saudaraku. Penjaga-penjaga berjaga di atas, saudaraku. Saudara-saudara sudah siap sedia untuk menyerang apa bangsa Israel menjawab. Tapi Tuhan berkata, aku telah menyerahkan Yeriko serta rajanya kepadamu. Saudara, inilah cara Tuhan bekerja. Inilah yang harus kita percaya kalau kita mau menerima mujizat Tuhan. Menurut akal pikiran kita, saudaraku, belum kita peroleh. Maka tidak masuk di atas pikiran manusia. Tuhan berfirman, aku telah menyerahkan Yeriko. Nyatanya mereka belum memiliki Yeriko. Nyatanya mereka masih di luar Yeriko. Nyatanya Yeriko masih berdiri dengan gagahnya. Tidak ada satu dinding pun yang retak, tidak ada.
Tapi Tuhan berfirman, aku telah menyerahkan diriku dalam tanganmu. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus, inilah cara Tuhan memberkati umatnya. Inilah cara Tuhan berbicara pada umatnya. Inilah cara Tuhan bekerja. Kita harus bertindak. Kita punya iman. Saudara, dalam firman Tuhan yang lain demikian juga, saudara. Dalam perjanjian lama misalnya firman Tuhan berkata, oleh bintul-bintul Yesus kamu telah sembuh. Aku telah memberikan diriku. Aku telah menyembuhkan kau dalam berkat. Padahal penyakit mati ada di situ. Kita masih merasa sakit, kita rasa sakit. Tetapi apakah kita bergantung pada penglihatan badan kita, atau perasaan kita, atau firman Tuhan? Inilah karena letaknya kemenangan kita. Kalau kita mau mandang pada Tuhan Yesus dan tidak bergantung pada perasaan kita, tidak bergantung pada penglihatan kita, tapi kita mempercayai penuhnya firman Tuhan. Selalu Tuhan berkata, aku sudah. Karena pada perjalanan Tuhan itu sudah memang sudah diberikan Tuhan. Dalam Galatia pasal 3, 13 dan 14 dikatakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk Taurat dengan jalan dari kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang-orang yang digantung pada kayu salib. Pada waktu Tuhan di kayu salib, Tuhan Yesus berkata, kutuk dosa telah diangkat daripada kamu. Kutuk Taurat telah diangkat daripada kamu. Kamu telah ditebus. Karena kutuk Taurat telah kuangkat. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini, supaya dalam Dia berkata sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman mereka menerima manusia dan menjadikan hidup. Bukan hanya kutuk dosa telah diangkat, tetapi diganti Tuhan dengan berkata